Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu bab yang menarik banget dari buku Kit Yates, How to Expect the Unexpected. Fokus kita kali ini di bab 2, mengharapkan hal luar biasa sehari-hari. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lihat pola aneh atau ngalamin kebetulan yang rasanya, wah mustahil banget? Nah, bab ini bahas itu. Kenapa otak kita ini kayaknya terprogram gitu ya, buat nyari makna, bahkan di kejadian acak. Kita bongkar nih, kenapa hal-hal yang kelihatan luar biasa itu seringnya ya lebih biasa aja dari yang kita kira. Betul sekali. Kita bakal lihat kenapa fenomena kayak lihat wajah di awan atau ngerasa lagu favorit Anda kok diputar terus-terusan, itu bisa terjadi. Dan ini ya bukan sekedar iseng loh. Soalnya kecenderungan yang sama ini bisa bikin kita salah langkah, salah paham soal hal penting kayak berita kesehatan atau misalnya keputusan finansial. Jadi paham soal ini tuh penting banget biar Anda bisa lebih kritis gitu sama info dan kebetulan yang ditemui sehari-hari. Oke, menarik nih. Mari kita mulai dari sesuatu yang mungkin Anda juga pernah lakuin. Penulis buku ini cerita, dia main tebak bentuk awan di atas trampolin sama anak-anaknya. Ada kura-kura terbang, putri duyung lagi ngerokok, naga pakai topi. Wah, kedengerannya seru ya. Tapi ini contoh bagus dari patternicity kan? Iya, patternicity. Kecenderungan alami kita buat nemuin pola, bahkan di tempat yang sebenarnya acak, kayak awan gitu. Tepat. Dan ini bukan sekedar iseng ya. Kemampuan ngenalin pola, apalagi wajah, itu krusial banget buat nenek moyang kita dulu. Buat bertahan hidup. Oh ya. Iya, bedain mana teman, mana musuh. Ngenalin hewan buruan atau pemangsa dari jauh. Makanya, ada bagian khusus di otak kita namanya fusiform face area. Nah, itu aktif banget buat ngenalin wajah. Masalahnya apa tuh? Mesin pengenal pola ini kadang terlalu aktif di dunia modern kita sekarang. Jadi, kerjanya agak berlebihan gitu. Terlalu aktif. Maksudnya kayak gimana ya? Ya, kayak pas orang lihat misalnya sosok Yesus di roti panggang atau di noda tembok gitu. Itu contoh pareidolia. Pareidolia pernah dengar itu. Kita lihat atau dengar sesuatu yang kita kenal, kayak wajah atau suara. Padahal sumbernya tuh, ambigu atau acak aja. Ada juga apofenia, ini lebih luas lagi. Kecenderungan buat lihat hubungan atau makna antara hal-hal yang sebenarnya nggak nyambung sama sekali. Intinya sih otak kita tuh lebih suka nemu pola. Ya, walaupun salah, daripada nerima kalau ya nggak ada pola sama sekali atau itu cuma acak. Menarik banget. Tapi bukannya bahaya ya kalau kita salah tafsir pola gitu. Kecenderungan ini bisa menyesatkan dong. Banget, sangat bisa. Nah, disinilah pencarian pola ini bisa jadi bumerang. Terutama pas kita ketemu sama peristiwa acak. Ambil contoh kasus, klaster kanker dekat tiang listrik di Omaha, Nebraska. Boleh. Ada beberapa orang tua yang anaknya sakit, ya kan, kayak Julie Larm. Wajar dong mereka nyari penjelasan. Pasti. Mereka lihat kok ada beberapa kasus kanker ya di lingkungan mereka yang deket sama tiang listrik. Langsung deh curiga, wah jangan-jangan ini ada hubungan sebab akibatnya. Ya, kedengarannya logis ya. Nyari penyebab di sekitar situ. Logis secara intuisi kita, tapi risikonya yaitu kejebak dalam apa yang disebut Texas Sharpshooter Fallacy, kekeliruan penembak jitu Texas. Gimana tuh maksudnya? Penembak jitu Texas. Gini, bayangin ada penembak, nembakin dinding gudang, nembaknya acak aja gitu. Terus pas udah selesai, dia jalan ke dinding itu, dia cari area di mana lubang pelurnya paling deketan, paling ngumpul. Nah, baru deh dia gambar target di sekitar situ, biar kelihatan kayak dia jago nembak kena target terus. Jadi mereka nemuin kumpulannya atau klasternya dulu, baru nyari-nyari penyebab yang kira-kira pas di sekitar situ. Bukan ngetes hipotesis awal soal tiang listriknya. Persis, itu dia. Kita cenderung lihat klaster atau pola yang munculnya kebetulan aja, terus kita kasih makna ke situ. Setelah kita lihat polanya, ini juga bisa kejadian loh di penelitian ilmiah. Oh ya, di penelitian juga? Iya, ada studi gede di Swedia. Awalnya kayaknya nunjukin ada hubungan antara tiang listrik sama leukemia pada anak. Tapi masalahnya, penelitinya tuh muji, wah ratusan kemungkinan hubungan yang beda-beda. Ratusan. Banyak banget. Iya, macam-macam jarak dari tiang listrik, level paparan medan magnetnya, berapa lama tinggal di situ, tipe rumahnya, usia anak, jenis penyakitnya. Wah, pokoknya banyak banget yang dibandingin.
Wah, kalau gitu bukannya wajar ya kalau salah satu aja dari ratusan perbandingan itu kebetulan nunjukin hasil yang signifikan secara statistik? Kayak asal tembak aja gitu. Nah, itu dia. Tepat sekali. Itu yang disebut multiple comparisons fallacy atau look elsewhere effect. Makin banyak tembakan yang Anda lakuin ke dinding data, yang makin gede kemungkinannya Anda bakal nemu klaster lubang peluru secara kebetulan aja, terus bisa gambar target di situ. Oke. Meskipun mereka nemu satu subkelompok spesifik ya, anak-anak di rumah tunggal dengan paparan di atas 0,3 mikrotesla, yang risikonya lebih tinggi, tapi hasil ini jadi kurang meyakinkan. Kenapa? Ya karena munculnya dari nembak acak ke data tadi. Ini nunjukin betapa pentingnya punya hipotesis yang jelas sebelum mulai analisis data. Jangan cari-cari pola setelah lihat data. Ini jadi inget cerita soal fitur shuffle di iPod zaman dulu deh. Orang-orang pada protes kan, soalnya lagunya sering muncul dari artis yang sama, berurutan gitu. Mereka ngerasa, loh kok nggak acak sih ini? Padahal, Ya, padahal secara statistik wajar ya. iya, Dalam daftar putar yang benar-benar acak, pengelompokan kayak gitu tuh justru wajar terjadi. Sampai Steve Jobs bilang, mereka harus bikin algoritmanya kurang acak, biar terasa lebih acak buat pengguna. Otak kita emang payah ya, memahami keacakan sejati. Bener, kita cepet banget lihat pola, terus nganggap itu bermakna. Padahal seringnya cuma fluktuasi acak biasa aja. Apofenia itu bikin kita susah nerima kalau dunia ini seringnya lebih acak daripada yang kita mau. oke. Kalau gitu, gimana dong dengan kejadian yang benar-benar kelihatan luar biasa? Kebetulan yang rasanya, wah mustahil banget dijelasin cuma pakai keacakan biasa. Nah, disinilah kita perlu paham kekuatan dari Law of Truly Large Numbers. Atau ya, hukum bilangan yang benar-benar besar. Sederhananya gini, hukum ini bilang, kalau ada jumlah kesempatan yang gede banget, peristiwa yang kemungkinannya kecil banget pun hampir pasti bakal kejadian. Kejadian sama seseorang, di suatu tempat, suatu saat. Kedengerannya agak aneh ya, kontraintuitif gitu. Peristiwa langka kok jadi hampir pasti terjadi? Tempatan yang sangat besar. Coba kita lihat contoh premonisi kecelakaan pesawat John Hunter tahun 1967. Dia mimpi buruk soal kecelakaan, terus bilang korbannya 123 atau 124. Sebulan kemudian beneran ada kecelakaan, korbannya 126. Wah, deket banget itu. Spesifik lagi angkanya. Gimana jelasinnya tuh? Nah, mari kita hitung kasar aja. Ada miliaran orang di dunia ya kan? Anggap aja tiap orang mimpi beberapa kali seminggu. Kecelakaan pesawat itu tema mimpi yang lumayan umum lah. Bahkan kalau cuma sebagian kecil aja mimpi soal kecelakaan, dalam sebulan sebelum kecelakaan itu terjadi, mungkin ada puluhan juta mimpi tentang kecelakaan pesawat di seluruh dunia. Puluhan juta. Wow, oke. Jumlah kesempatannya emang gede banget ya. Ditambah lagi nih ada yang namanya proximity principle, prinsip kedekatan. Maksudnya, kita cenderung nganggep prediksi yang cukup dekat itu akurat. Hencher bilang 123 atau 124, kejadiannya 126. Mungkin kita bakal tetap bilang, wah hebat. Kalau prediksinya 125, 127, atau bahkan rentang 120 sampai 130. Ah iya, jadi ada ruang toleransi gitu ya. Betul, ini ngasih ruang gerak yang lumayan lebar. Nah, kalau kita perhitungkan jumlah mimpi potensial yang jutaan tadi, ditambah kelonggaran ini, ya kemunculan beberapa mimpi yang kelihatan prediktif, kayak punya Hencher, itu sebenarnya bisa diharapkan terjadi. Secara kebetulan aja, nggak perlu penjelasan supranatural segala. Wow, kalau dibedah kayak gitu, langsung ya keajaibannya kayak berkurang drastis. Gimana sama lotre deh? Sering kan dengar cerita orang menang berkali-kali gitu. Itu gimana? Prinsipnya sama persis. Misalnya kemenangan ganda Mike McDermott di Inggris. Peluang satu orang spesifik, misalnya si A, menang hadiah kedua, 51 nomor, 2 kali dalam 2 undian tertentu yang beruntunan, itu emang kecilnya minta ampun. 1 banding 5,4 triliun. Kedengarannya mustahil kan? Tapi, nah selalu ada tapinya nih kayaknya. haha, iya. Tapi gini, setiap minggu itu ada puluhan orang yang menang hadiah kedua itu. Jadi dalam setahun aja udah ada ribuan kandidat potensial yang bisa menang lagi. Ditambah lagi orang yang udah menang seringnya kan main lagi. Malah kadang lebih getol mainnya.
Oh iya juga ya. Jadi, meskipun langka buat satu orang spesifik, kemungkinan ada seseorang di antara jutaan pemain yang menang 2 kali dalam periode waktu tertentu itu jauh lebih besar daripada 1:5,4 triliun tadi. Terus ada kasus lotre Bulgaria tahun 2009. Nomor yang sama keluar 2 kali berturut-turut. Peluangnya 1:275 triliun untuk 2 undian beruntun. Itu benar-benar gila sih. Gimana mungkin coba? Lagi-lagi, lihat jumlah kesempatan. Lotre Bulgaria itu udah jalan 52 tahun waktu itu. Ribuan undian udah dilakukan. Kalau kita hitung jumlah pasangan undian yang mungkin, undian ke-1 versus kedua, ke-1 versus ketiga, terus sampai undian ke 5.400 versus ke 5.401, itu ada lebih dari 14,5 juta pasangan undian. 14,5 juta pasangan? Banyak banget. Nah, peluang bahwa tidak ada satupun pasangan yang nomornya sama persis dalam 52 tahun itu ternyata kecil banget, cuma sekitar 6%. Artinya apa? Artinya, kemungkinan ada setidaknya satu pasangan undian yang nomornya sama dalam sejarah lotre itu lebih dari 94%. Wow. Jadi kemunculannya secara beruntun itu memang mengejutkan, tapi kemunculan nomor yang sama di 2 undian berbeda dalam jangka panjang itu justru sangat mungkin terjadi, hampir pasti malah. Luar biasa ya. Gimana skala kesempatan itu bisa ngubah total cara kita lihat kemungkinan? Ini kayak paradoks ulang tahun itu ya. Yang dalam kelompok kecil aja, kemungkinan ada 2 orang ulang tahunnya sama itu udah lumayan tinggi. Nah, tapi wah, kuat banget. Gini bunyinya, kalau Anda punya lebih banyak merpati daripada sangkar, ya pasti minimal satu sangkar harus diisi lebih dari satu merpati. Oke, logis. Contohnya gini, jumlah helai rambut folikel di kepala manusia itu kan terbatas ya jumlahnya. Anggap aja paling banyak 200.000 helai per orang. Nah, di kota gede kayak London, penduduknya 10 juta lebih. Ini merpatinya. Jelaskan jumlah orangnya jauh lebih banyak daripada kemungkinan jumlah helai rambut, sangkarnya. Jadi, kesimpulannya, pasti ada 2 orang di London dengan jumlah helai rambut yang persis sama, gitu. Secara matematis ya, itu sebuah kepastian. Kita nggak tahu siapa orangnya, tapi keberadaan mereka itu dijamin sama prinsip ini. Ini nunjukin gimana kepastian bisa muncul dari sistem yang kelihatannya kompleks atau acak, cuma gara-gara jumlah kemungkinannya terbatas dibanding jumlah itemnya. Oke. Jadi matematika sama jumlah kesempatan yang super besar itu bisa jelasin banyak banget kebetulan luar biasa. Tapi selain angka-angka ini, bukannya cara kita mikir sendiri juga bisa nipu kita ya dalam melihat pola, bias-bias gitu? Tentu saja, banget malah. Bias kognitif itu perannya gede banget, salah satunya itu illusory correlation, korelasi ilusi. Kita lihat hubungan antara 2 hal cuma gara-gara terjadinya deketan atau karena rasanya bermakna buat kita. Padahal sebenarnya nggak ada hubungan nyata. Contohnya gimana tuh? Penulis buku ini cerita lagi nih, dia ketemu keluarga lain yang nama anaknya mirip nama anaknya dia, Tessa sama Lucy. Awalnya dia mikir, wah kebetulan banget nih, keren. Tapi terus dia sadar, dia tuh ngabaikan banyak banget perbedaan detailnya. Nama panggilan temennya itu Tess bukan Tessa. Terus temennya punya adik laki-laki. Anaknya penulis nggak? Urutan usianya juga beda. Dia cuma fokus ke kesamaan nama aja. Jadi kita kayak secara nggak sadar milih-milih data gitu ya, yang dukung cerita bagus soal kebetulan itu aja yang diingat. Bener banget. Ini nyambung erat sama selection bias atau bias seleksi. Kita seringnya nggak lihat gambaran utuhnya. Salah satu bentuk bias seleksi yang paling menarik itu namanya survivorship bias, bias penyintas. Bias penyintas? Gimana tuh? Benda atau strategi yang berhasil ngelewatin suatu proses seleksi. Dan kita sama sekali mengabaikan mereka yang gagal dalam proses itu. Contohnya kayak apa ya biar gampang? Contoh klasik banget nih, hewan peramal Piala Dunia. Kayak Paul Sigurita di tahun 2010. Dia kan nebak 8 dari 8 pertandingan, bener semua. Luar biasa kan kedengerannya. Iya, itu fenomenal banget waktu itu. Tapi kita lupa, atau nggak dikasih tahu, ada ratusan mungkin ribuan hewan lain di seluruh dunia yang juga nyoba ngeramal, tapi ya tebakannya salah di babak-babak awal, mereka nggak jadi berita dong. Nah, si Paul ini selamat dari proses seleksi acak ini sampai akhir, jadi kita cuma fokus ke dia. Kita lihat satu kesuksesan yang spektakuler, dan kita abai sama lautan kegagalan yang bikin kesuksesan itu mungkin terjadi secara kebetulan aja. Masuk akal banget. Sama kayak kalau kita bilang, barang zaman dulu tuh lebih awet ya.
Mungkin kita cuma lihat barang yang kebetulan awet aja yang masih ada sampai sekarang. Barang jeleknya udah pada dibuang dari dulu. Tepat, itu dia contoh bagusnya. Kita hanya melihat para penyintas. Barang-barang yang nggak awet dari era yang sama itu udah lama hilang dari pandangan kita. Jadi sampel yang kita lihat itu udah bias. Ini nunjukin betapa pentingnya kita nanya, data apa ya yang nggak saya lihat? Siapa atau apa sih yang nggak berhasil selamat dalam cerita ini? Oke, jadi setelah semua pembahasan ini nih, apa ya inti yang perlu kita ingat banget? Rasanya otak kita ini emang kayak mesin pencari pola yang kadang terlalu semangat ya kerjanya. Bisa dibilang gitu sih. Kemampuan nyari pola itu vital banget. Tapi ya kita harus sadar kalau mesin ini bisa salah deteksi. Suka ngaco kadang. Bisa lihat makna padahal cuma acak. Lihat hubungan sebab akibat padahal semu. Atau lihat hal luar biasa yang sebenarnya cuma hasil dari hukum bilangan besar tadi. Atau cara kita milih data secara bias. Jadi penting ya paham konsep-konsep tadi. Iya, penting banget. Paham konsep kayak patternicity, terus kekeliruan logika kayak Texas Sharpshooter Fallacy, Multiple Comparisons Fallacy, sama bias seleksi kayak Survivorship Bias, itu ngebekalin Anda. Membekali hook apa nih? Ya biar nggak gampang terpukau sama kebetulan aja. Biar bisa nanya lebih kritis gitu kalau lihat pola atau klaster yang kayaknya aneh atau mencolok. Ini beneran signifikan nggak ya? Atau cuma noil acak aja? Ini ada hipotesis awal nggak? Atau jangan-jangan cuma Texas sharpshooting? Jangan-jangan saya cuma lihat para penyintasnya aja nih. Di era informasi kayak sekarang ini, kemampuan buat skeptis yang sehat sama klaim hubungan sebab akibat itu wah berharga banget. Oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih terhadap banyak hal aneh yang sering kita temui atau dengar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau kecenderungan kita nyari pola dan makna itu sebegitu kuatnya, kira-kira seberapa banyak ya dari apa yang kita sebut intuisi atau firasat, perasaan kita soal hubungan antar manusia, kejadian, atau bahkan pasar saham misalnya? Seberapa banyak dari itu yang sebenarnya cuma ilusi yang nyaman aja, cuma upaya otak kita buat bikin keteraturan dari kebisingan acak dunia nyata ini? Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan mendalam berikutnya.